Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Benedikus, pendamping desa, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Masih perlu kenalan Pak ya? Mungkin belum kenal juga Pak ya, baru juga. Sebenarnya saya udah 2 kali di sini kemarin, itu terakhir itu tanggal berapa kemarin, masih hari musyawarah ya kemarin, yang musyawarah belum kenal Pak ya. Baik, perkenalan dulu lah kalau gitu ya. Biar aja fleksibel aja Pak, santai aja, kita kan sambil diskusi aja. Akhirnya nama saya Benedikus Agustiawan Pak, lengkapnya. Saya aslinya itu rumah tinggal di Sosok. Lahirnya di Kampung Janjang namanya dulu, Desa Janjang sekarang. Saya lahir di sana karena dulu ibu bapak saya itu pegawai negeri, guru. Jadi dulu bapak ibu saya itu orang Skadau aslinya, karena dulu Skadau masih bergabung dengan Sanggau. Jadi SK-nya dulu ditempatkan di Janjang. Tahunnya tahun berapa, sekitar tahun 80-an gitulah di sana. Jadi saya dilahirkan di Janjang. Asli orang tua bapak dan mama itu orang Skadau. Saya sekarang tinggal di Sosok. Jadi saya per April kemarin tahun 2023 kemarin di SK-kan oleh BPSDM, Kementerian Desa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Desa, di SK-kan ditugaskan di Kecamatan Parindu untuk mendampingi 14 desa yang ada di Kecamatan Parindu bersama dengan rekan saya Pak Suratman. Jadi saya nanti mitranya Pak Agus. Jadi kalau ada koordinasi terkait apapun sama aja Pak, karena kita itu satu pekerjaan. Jadi pasti sama, kalau ada masalah koordinasi apa-apa silakan dengan saya, silakan juga dengan Pak Agus. Itu Pak ya. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Baik, terkait kegiatan kita hari ini adalah pelatihan persiapan kesiagaan bencana lokal desa Pak ya. Yang saya tahu tadi juga sebelum kegiatan ini saya juga ada ngobrol dengan Pak Sekdes terkait apa-apa aja sih yang terjadi bencana di tempat kita. Ternyata kata Pak Sekdes ini untuk banjir nggak ada ya. Yang ini yang rawan itu cuma di Kalbutra aja. Jadi kita fokuskan aja ke Kalbutranya aja. Artinya ini kan satgas yang dibentuk desa untuk menangani tentang masalah kebakaran hutan. Nah, kita tahu bahwa kebakaran hutan ini disebabkan oleh peladang, tapi itu sudah menjadi tradisi kita dari sejak zaman dulu Pak ya. Tapi makanya Bupati juga tidak melarang itu, cuman polanya saja yang diatur. Seperti yang disampaikan juga oleh Pak Kapolsek tadi. Oh, saya belum juga tadi yang terhormat, lupa saya. Baik, pertama saya yang terhormat Kepala Desa Pak ya, Pak Desa Dosan, Pak Camat dalam hal ini diwakili oleh Kasih Terantip, Pak Kapolsek diwakili oleh Pak Babin Kamtipmas, rekan saya Pak Suratman, dan bapak-bapak sekalian yang peserta kegiatan pelatihan hari ini. Saya banggakan sekali mau meluangkan waktunya. Seperti yang Pak Sekdes sampaikan tadi bahwa di musim-musim ini sulit mengumpulkan orang karena masih sibuk ke ladang. Artinya di sini keaktifan inilah yang seharusnya harus sering kita tingkatkan juga. Terima kasih Pak atas yang meluangkan waktunya. Baik, saya lanjutkan lagi Pak ya. Bupati tidak melarang itu. Bupati justru mengeluarkan peraturan bupati untuk apa? Mengatur tata cara kita berladang. Dia tidak melarang. Kearifan lokal itu diakui, dalam undang-undang pun diakui masalah itu. Tapi polanya aja yang diatur. Itu. Makanya dalam peraturan Bupati nomor berapa itu 39 tahun 2020 itu ada tata cara pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali berbasis kearifan lokal itu ada Pak. Nanti kalau bapak-bapak Satgas ini nanti ada masyarakat yang mau itu bakar ladang ya, silahkan, ada lampiran di situ untuk format laporan bahwa dia mau membakar ladang. Dan pembakaran ladang itu pun diatur maksimal itu cuma 2 hektar, jangan lebih, itu udah maksimal itu. Karena itu kan hanya untuk kebutuhan pertanian hortikultura sama berladang aja Pak. Jadi nanti saya juga harapkan di Satgas, di Mas juga nanti edukasi juga ke masyarakat bahwa biar nanti masyarakat tuh
ribut dengan OPD-OPD yang ke kecamatan, tiba-tiba nemu titik hotspot, masyarakat di ladang itu marah-marah. Artinya bukan itu, kita cuma pengen kontrol gitu, memastikan bahwa kegiatan itu betul-betul dilaksanakan untuk pertanian padi gitu. Jangan sampai tadi terjadi kasus yang dibakar lahan, tapi yang ditanamnya malah kelapa sawit, itu kan jadi masalah gitu. Jadi nanti tolonglah korporatif kita sampaikan juga ke desanya, melalui Mas juga nanti kawil-kawilnya juga sampaikan bahwa untuk kegiatan pembakaran ladang ini ada format pelaporan itu, dan waktunya juga udah dibatasi, maksudnya diatur, jangan sampai pukul jam 12 siang itu, karena memang situasi cuaca waktu itu kan jam 12 itu pas panas-panasnya, makanya diatur agak jam 3 sore seperti itu Pak ya. Nanti tolong itu juga disampaikan, karena Karhutla ini juga jadi masalah juga kalau kabut asap kita ini satu kampung itu serentak bakar, itu asap ini jadi problem juga Pak. Karena kami juga dilematis sebagai pendamping, kami mendorong desa untuk mewujudkan tujuan presiden di tahun 2045 itu menuju Indonesia emas itu. Asap ini kan jadi faktor masalah. Sementara program-program prioritas pemerintah di tahun 2024 ini banyaknya ke bidang kesehatan. Nah, asap ini kan jadi masalah buat kita Pak. Asap ini kan jadi masalah, makanya pemerintah tuh pengen mengatur itu supaya jangan terjadi kabut asap di wilayah kita, karena itu akan berdampak negatif sekali baik untuk kesehatan, ekonomi pun itu akan menghambat nantinya. Itu harapannya nanti, itulah nanti makanya kenapa tidak boleh bakar ladang itu secara serempak. Makanya nanti bersama Pak Babi, bersama Limas, bersama RT-nya, ayo edukasi warganya, sampaikan ke masyarakatnya, atur jadwalnya. Itu yang kami harapkan dari pendamping. Kita juga tidak bisa melarang, soalnya ini memang sudah jadi kebiasaan kita, tapi nanti pola itu akan kita ubah seiring waktu. Makanya sekarang kami berharap investasikan juga ke anak kita, investasikan ke anak kita juga, investasikan dalam bentuk apa ya, bentuk kesehatan seperti itu. Makanya pemerintah kan yang pengen mendorong nih generasi emas, Indonesia emas di tahun 2045 ini. Kalau kita masih menggunakan pertanian pola-pola lama yang tidak bisa kita rubah, ya bagaimana nanti generasi kita? Harapannya seperti itu. Kita nanti bisa lah memutus itu. Ada sistem-sistem pertanian yang juga harus membakar ladang, ada banyak kok gitu. Tapi ya nantilah ke sumber daya manusia yang lagi kita tingkatkan berikutnya untuk merubah pola ini. Tapi namanya tradisi tetap, kita butuh beras tetap harus wajib justru. Saya bilang enggak wajib, kenapa? Karena memang ini ketahanan pangan kita. Harusnya kita bisa membuat lumbung desa, lumbung pangan di desa. Kita punya produk-produk pertanian kita tuh unik-unik Pak sebenarnya. Kita punya nilai jual sebenarnya. Kita punya nilai nilai etniknya itu sangat kental kita sebenarnya. Punya daya pikat sebenarnya itu. Pertanian lokal kita. Contoh apa itu yang dari sawi ladang itu Pak ya, sawi pedas itu kan dibuatkan bekas sama apa namanya jorok ya, itu kan unik sebenarnya Pak. Sebenarnya bisa punya potensi gitu. Nah, kenapa pempek Palembang kok bisa sampai ke tempat kita gitu? Padahal kita punya telur apa yang dari Kapas dulu itu apa namanya itu? Kerupuk basah itu sama aja kan. Nah, itu artinya sebenarnya kita punya potensi di situ. Makanya nanti juga pertanian itu coba dikembangkan. Itu yang kita harapkan. Karena kita punya potensi produk-produk lokal itu sebenarnya sangat unik gitu. Kalau bisa ya tanam juga lah yang namanya pohon mentawa, karena sekarang saya sulit sekali mau dapat mentawa. Enak misalnya, tapi jadi pohon Pak, jadi barang mahal ya punya. Ironis gitu ya. Dan mampu Pak, satu butir itu 50, pukul rata semua. Dulunya makanan rakyat, sekarang udah jadi makanan sultan. Ya itu juga nanti tolong nanti disampaikan juga market ya. Jangan juga kita menebang, tapi kita juga harus menanam juga gitu. Ya setidaknya ya ada lahan 2 hektar ya, 1 hektarnya untuk kita pertanian padi, satunya untuk hortikultura
yang lainnya untuk kita kembangkan. Artinya jangan juga ya sawit penting memang itu yang menjadi penopang ekonomi kita di desa. Tapi kita juga harus sadari, kan? Kalau kita punya lahan luas ya minimal sisakanlah sedikit untuk kita bercocok tanam ketahanan pangan kita, karena ini didorong juga sama pemerintah, sama presiden. Melalui instruksi presiden itu didorong juga kita untuk melakukan kegiatan ketahanan pangan kita di desa. Itu harusnya kita kuat di desa itu nanti, karena apa? Presiden sadar Indonesia ini di tahun-tahun berikutnya kita itu akan darurat pangan, Pak. Ekonomi kita banyak pun kalau kita beli berasnya pasti ke daerah apa itu? Yang Jakarta, Pahuman, ya kan? Sementara kita beladang. Ada juga kasus kemarin kan, gara-gara COVID-19 itu di salah satu desa itu terjadi keributan berebut beras bulog. Kan ironis, Pak. Sementara mereka di situ di data penduduknya itu rata-rata pekerjaannya peladang gitu. Loh kan, beras bulog kok masih direbut gitu. Harusnya kan kita juga bisa swasembada pangan gitu. Nah itulah tadi makanya penting ladang inilah yang sebenarnya kita harapkan peladang-peladang ini nanti terorganisir bagaimana kita nanti menjadikan desa kita itu sebagai lumbung pangan desa. Untuk kebutuhan desa kita dulu, jangan kita keluarkan. Kita kan terbentuk sama budaya kita juga kan, sampai apa mali kata orang tuh jual beras itu ya. Itu kadang mubazir saya lihatnya juga. Beras tahun ini beras tahun lalu kita naikkan ke atas, yang baru kita tumpuk ke bawah. Sampai kadang tidak termakan, kadang udah dia rayap itu. Tapi bagaimana kalau kita kelola itu melalui desa gitu. Kita jadikan lumbung pangan kita. Jangan sampai nanti terjadi pandemi kayak COVID-19 kemarin, bingung kita mau cari beras, malah sibuk mau minta bantuan beras bulog gitu. Kalau kita punya lumbung di desa, kita aman, tenang-tenang saja. Pangan kita ada, beras kita ada. Itulah harapan kedepannya terkait karhutla tadi Pak ya. Itu makanya nanti saya juga tidak bisa melarang, tapi nanti polanya saya harapkan juga nanti polanya perlahan lah kita ubah itu melalui generasi kita Pak ya, melalui generasi kita nanti ya. Makanya saya bilang investasikan juga pendidikan. Makanya kenapa presiden sadar akan hal itu, pemerintah tuh tahu sadar akan hal itu, karena selalu saya sampaikan juga desa, karena kegagalan setiap pembangunan kita di desa itu ya karena SDM kita yang kita tidak punya Pak. Itu sumber daya manusia kita yang kita tidak punya di desa. Makanya nanti saya juga minta Bapak-bapak investasikan juga ke SDM-nya. Berlarang silakan, tapi dengan aturan yang ada. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya terkait kegiatan ini.